hoki-hokian gitu atau mungkin rezeki-rezekian gitu. Jadi ya udahlah berdoa aja, pasrah, semoga bisa lewat SNM gitu. Gitu sih, itu banyak ceritanya kalau SNM. Itu kakak cuma 3 bulan. Ya ada gila-gilanya lah itu belajar 3 bulan. Belajar sosum yang sebanyak itu. Ya pokoknya banyak nangisnya juga nggak sih? UB tuh identik juga sama mungkin Universitas Brawijaya ya, lokasinya ada di Malang gitu. Tadi Putri juga udah mention nih jauh banget gitu, ada di Jatim, Malang. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen tahu nih cara kakak melewati semester demi semester, kayak melewati mapelnya, terus cara managing time-nya, apalagi kan Kak Nadine juga anak organisasi nih yang kayaknya nggak punya waktu kosong gitu. Oke, kira-kira gimana sih Kak cara manage time-nya sama cara melewati semester-semester dengan baik? Apakah yang pasti ada nangis-nangisnya juga sih. Apalagi kan kakak-kakak ini kan semester akhir, bentar lagi skripsi gitu kan. Oke. Dari Kak Humay. Oke, mungkin kalau dari aku ya, gimana cara aku survive di kehidupan kuliah yang nano-nano ini, itu aku mungkin mulai dari punya circle yang positif kali ya, kayak, oh iya fun fact juga nih, mungkin aku tadi lupa sebut, kayak circle kita tuh dimulai dari kalau anak UB tuh kalau ngambil almet kayaknya belum sah gitu, kalau belum foto di rektorat UB yang ini ya, kayak teman-teman kalian yang kuliah di UB pasti ada di feed Instagramnya atau di story-nya yang foto di lapangan rektorat ini gitu. Kayaknya mungkin ini ya, kalau foto di situ kayak circle-nya akan langgeng gitu ya. Jadi kita foto dulu deh di situ gitu. Nah, terus akhirnya kita harus punya, itu menurut aku circle positif. Karena benar juga kata Nadine tadi, circle-nya pasti kebeda-beda kalau di kuliah karena punya teman belajar sendiri, teman main sendiri, dan lain-lain gitu. Nah, tapi berusaha aja di lingkungan yang positif gitu. Karena kan kalau kata orang nih, kalau kita temenannya sama orang jual parfum, kita kan ikutan wangi gitu. Nah, itu prinsip aku sekarang juga sih, kayak aku temenan sama yang pintar-pintar juga biar ikutan pinter gitu kan, atau temenan sama yang rajin jadi kayak ke bawah vibes rajinnya itu juga ada gitu. Terus habis itu selain ikutan atau berusaha masuk di circle yang positif, kita juga ini ya kayak menghindari FOMO tadi itu penting banget, karena kebetulan aku juga sama kayak Nadine, walaupun teman-teman aku selalu rajin ke Paralayang dan pantai, aku nonton dari story di rumah gitu, karena aku nggak boleh gitu kan ya, karena Paralayang itu kan di Batu dan jauh dan malam gitu. Mana kalau ke Paralayang tuh belum afdal gitu kalau nggak lihat matahari terbit, mana itu kan sih boleh tuh kan, kita yang nggak ngekos itu kan agak susah. Mungkin kalau teman-teman sebenarnya yang ngekos pun kalau itu ada orang tuanya atau orang tuanya tahu pun sebenarnya nggak boleh kan gitu. Cuman mereka karena udah hidup sendiri aja gitu, jadi mungkin adalah alasannya gitu. Nah kita nih nggak punya alasan, jadi kita nonton aja di story atau live-nya teman-teman yang lain gitu. Nah itu juga sih, menghindari FOMO dan tetap happy itu penting gitu, karena kalau nurutin itu justru yang ada berantem ya sama orang rumah dan nggak direstuin gitu kuliahnya nih. Terus habis itu apalagi ya, mungkin komitmen awal sih, karena untuk aku akhirnya pilih prodi aku nih tuh banyak gitu pertimbangannya, dan aku apalagi sekarang udah momen-momennya teman-teman keterima SNM, SBM gitu-gitu ya, lihat video-video di TikTok yang kayak buka pengumumannya sambil nangis tuh kayak aku dulu aku juga nangis nih waktu keterima, tapi sekarang berasa banget ngeluhnya ya, kenapa sekarang juga banyak nangisnya nih gitu. Nah mungkin jadi ingat komitmen dan niat awal gitu, jadi kedepannya lebih bersyukur juga gitu, kayak aku udah di sini nih, gimana caranya survive dan akhirnya sampai bisa lolos dari sini juga. Itu sih yang jadi cara aku untuk bertahan. Nah selain itu aku berusaha balance gitu kan, karena aku tadi sebut juga di UB tuh banyak banget kegiatan yang bisa diikutin, jadi gimana caranya kita buat bisa balance akademik sama non akademik, kayak gimana walaupun aku organisasi, BEM-BEMan dan lain-lain, aku tetap bisa ikut mentoring karir, jadi antara kegiatan sosialnya, tapi ntar pasca kampusnya aku ngapain nih, itu juga harus kebayang gitu. Dan aku juga berusaha kayak selagi kuliah nih, kan privilege mahasiswa tuh banyak banget ya, dan menurut aku sebagai mahasiswa goalsnya nggak cuma bisa belajar dengan baik aja, tapi gimana explore privilege kita sebagai mahasiswa ini dengan baik. Makanya aku berusaha imbangin entah dari organisasinya, terus gimana kita bisa dapat beasiswa, karena privilege di beasiswa untuk mahasiswa itu banyak banget gitu. Terus habis itu
ikut-ikutan lomba, walaupun mungkin awal yang antara menang sama kalahnya banyakan kalahnya, tapi ketika menang pasti senang banget gitu. Jadi aku berusaha balancein itu, dan sekarang juga udah lagi banyak intern. Nah, itu aku juga berusaha selalu adaptasi sama apa yang ada, dan kalau ada program-program baru kayak sekarang ada Kampus Merdeka, itu di-explore aja gitu, karena kesempatannya nggak datang 2 kali gitu. Jadi aku bisa survive dengan banyak kegiatan itu adalah berusaha lebih mandiri juga ya, karena biasanya informasi-informasi kayak gitu tuh kita nggak dicekokin informasinya, tapi kita yang cari gimana kita caranya cari info Setuju, intern setuju. atau mungkin info MBKM, karena mungkin teman-teman yang sekarang kalau SMA dulu masih deket banget yang kayak ada apa dikit di-share gitu kan. Kalau sekarang ya udah mungkin orang-orang lebih ke dapat info ya udah buat dirinya sendiri, dan ya udah daftar sendiri, dan apa ya, jalannya emang udah beda-beda gitu. Jadi kita lebih mandiri dan jangan bergantung ke orang lain siapapun itu sih menurut aku, karena pada akhirnya juga yang kita punya tuh diri kita sendiri gitu. Dan kalau udah ikut banyak, yang paling penting adalah time manajemennya biar nggak tipes ya teman-teman, karena kalau semuanya diturutin kayaknya kita akan tipes gitu. Jadi aku Iya, bener. berusaha gimana manajemen waktu yang paling efektif. Aku rela-relain kalau ada kayak ada agenda kayak podcast malam ini tuh, dari aku dikabarin aku tuh udah nyatet di Google Calendar, jadi nggak tabrakan, atau mungkin aku bisa atur kayak, oh ntar malam aku akan padat nih, jadi paginya aku bisa tidur siang dulu, atau mungkin aku bisa ngapain dulu gitu. Jadi aku balance lah antara kehidupan aku juga, nggak cuma akademik sama non akademiknya gitu sih kalau dari aku, Putri. Oke, berarti emang harus ada prepare dari sebelum-sebelumnya gitu ya, Kak ya? Oke, Benar. lanjut ke Kanadin. Gimana nih kalau menurut Kanadin? Oke, sebenarnya aku juga nggak beda jauh sih sama Humay, karena ya memang pada intinya seperti itu. Apa namanya, betul, sebagai mahasiswa kan kita juga nggak cuman ini nggak sih, nggak cuman apa namanya, harus belajar juga, kita juga harus mengimbangi dengan kegiatan yang lainnya gitu. Maksudnya ngapain lulus cepet-cepet, tapi kita nggak pernah ikutan organisasi, kita nggak pernah ikutan magang, kita nggak pernah ikutan apa-apa selama di kuliahnya. Jadi kayak lulus dengan otak kosong atau misalnya dengan pengalaman kosong, itu juga kan bahaya juga ya. Maksudnya mendingan kita lulus tepat waktu dengan pengalaman yang sudah cukup, dan juga kita sudah cukup menjadi alumni atau misalnya lulusan fresh graduate gitu, yang sudah dibekali berbagai macam kegiatan dan juga skill-skill yang kompeten gitu kan. Nah, jadi emang waktu kuliah itu adalah waktunya kamu mengeksplor apa yang ada di diri kamu gitu. Jadi kalau menurut aku Setuju. iya kan, jadi kayak kalau misalnya ada organisasi atau ada apa, coba deh ikutin organisasi. Misalnya kalau aku tuh dari maba tuh jadi ikutin organisasi, tapi yang sesuai sama minat aku nih. Terus tapi aku tuh ngelihat juga di organisasi itu tuh ada departemen apa, programnya apa saja. Terus kalau di magang juga sama, misalnya aku daftar yang aku minati dulu, tapi aku sempat sampai ngelihat juga kalau misalnya di departemen lain tuh kerjanya apa, dan job desk-nya apa aja gitu. Dan jadi di kesempatan berikutnya kalau misalnya udah selesai organisasi yang satu, bisa nyobain di yang kesempatan lain di organisasi yang lain gitu. Misalnya departemennya beda, atau misalnya waktu magang juga waktu magang itu beda posisinya daripada yang sebelumnya gitu kan. Kan dengan begitu kalian juga jadi bisa jadi lebih bisa mengetahui apa yang sebenarnya diminati itu yang mana gitu kan. Jadi ada perbandingannya gitu. Kalau aku tuh kayak gitu. Jadi awal-awal aku explore dulu, pokoknya aku cecelok deh di acara, aku jadi di panitiaan aku acara, di satu lagi MSDM, satu lagi apa gitu kan. Jadi luar biasa. Sampai nantinya kalau udah semester tua atau misalnya semester akhir, udah tahu, oh aku tuh cocoknya di departemen seperti ini, aku cocoknya kerja seperti ini. Jadi lebih bisa lebih bisa mengasah skill yang ada di situ juga gitu. Misalnya kalau aku akhirnya menemukan kalau misalnya aku tuh suka dengan yang berbau dengan sosial media, voice over, dan juga manajemen sumber daya manusia gitu. Ya udah, berarti aku mempelajari terkait dengan sama hal itu, biar nanti kalau aku udah lulus, aku punya skill yang mumpuni di bidang yang 3 bidang tersebut kayak gitu. Jadi ya manfaatkanlah waktu kuliah kalian untuk explore, dan juga belajarnya jangan lupa. Tapi ini salah satu privilege aku juga sih, aku nggak tahu kenapa aku bisa mendapatkan ini. Jadi enggak sih sebenarnya. Jadi di Vkom itu si UAS dan UTS-nya tuh nggak banyak soal, jadi lebih banyak itu kerja kelompok dan juga tugas gitu. Jadi
UASnya tuh nggak ada yang bener-bener UAS ngerjain soal gitu loh. Menurut aku itu lebih enak karena jadi kita nggak terlalu deg-degan juga tuh kan, kayak nggak UAS banget Iya, rasanya. justru lebih asik kayak gitu nggak sih? Lebih asik kayak gitu kan. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk explore atau untuk lebih kreatif sama tugas-tugas kita gitu. Jadi terserah mau bikin kampanye apa, mau bikin tugas apa, mau bikin terobosan apa tuh sama kelompok kita gitu kan di UASnya. Jadi diberikan kalau di prodi aku sendiri itu diberikan kebebasan untuk hal itu gitu. Jadi dan ada keuntungannya juga, jadi kita nggak harus yang belajar banget gitu loh. Kayak kalau kamu nggak belajar juga nggak apa-apa, yang penting nanti pas ngerjain tugasnya sesuai aja sama yang dimauin gitu kan. Gitu sih. Jadi apa namanya? Dengan UAS seperti itu juga, tapi ada gak enaknya juga karena aku tuh nggak ada jadwal UAS yang bener-bener UAS gitu. Jadi kan otomatis kita nggak belajar sendiri ya. Maksudnya kalau misal jadinya belajar sendiri gitu. Nggak ada paksaan kita untuk belajar textbook atau misalnya belajar baca-baca jurnal sendiri gitu. Karena memang nggak ada UAS, jadi kita tuh lebih kayak ya udahlah santai aja, nanti UASnya juga kan tugas, UASnya juga kan kerja kelompok gitu. Jadi memang ada plus minusnya juga, cuman ya dengan hal itu bisa di segala kenegatifan kuliah ini ambillah sisi positifnya, pasti ada. Mau sedikit sisi positifnya ambil aja. Daripada terlalu ngeiniin yang negatif-negatif tentang kuliah gitu. Jadi enjoy aja kuliah. Nah gitu. Itu kita kayak ambil benang merahnya yang positifnya apa gitu ya, kayak oke, maybe kita langsung ke last question. Nah, last question-nya itu kira-kira nih suka dan dukanya kakak-kakak ini kuliah di Universitas Brawijaya dan Unpad itu apa nih Kak? Mungkin dari Kak Humay lagi deh nih. Oke, mungkin aku ambil dari in general sebagai mahasiswa juga kali ya, biar mencakup lebih luas gitu. Nah, kalau suka dukanya, mungkin mulai dari dukanya dulu kali ya, biar sukanya nanti menutup gitu. Semoga ntar mengakhiri perkuliahanku dengan suka-suka aja gitu. Nah, kalau dukanya sendiri, amin juga ikutan amin. Ntar aku sama Nadine soalnya udah tua ya, jadi butuh doa restu dari teman-teman semuanya untuk mengakhiri masa kuliah ini dengan tetap happy, walau pressure dikit gitu. Oke, aku amin. Dari generalnya aku tuh pressure gitu, itu sih yang cukup menggambarkan dari awal sampai akhir pasti ada aja pressure-nya dan tantangannya gitu. Tapi ya itu sih kayak masing-masing juga punya pressure-nya masing-masing. Dulu kita SMA juga punya tekanannya sendiri, sekarang kuliah juga punya sendiri dan itu beda dan mungkin naik level juga kan, kita juga udah makin dewasa gitu. Entah kayak mungkin kalau semester akhir sekarang ini skripsi kali ya, jadi kayak udah mulai bingung mikir judul skripsi yang kayaknya emang udah sendiri-sendiri banget gitu. Dulu masih banyak yang tugasnya proyekan kelompok dan lain-lain. Sekarang tuh udah beneran sendiri-sendiri, harus beda dan kayaknya juga yang lain istilahnya nggak banyak sharing gitu kan, nggak banyak untuk kayak saling bantu dan lain-lain gitu, karena kita juga udah dituntut sendiri dan apalagi sekarang kita online ya, juga untuk minim gitu bersosialisasi atau ngobrol hal-hal yang nggak terlalu urgent di chat gitu kan. Jadi kita ngobrolin mungkin yang penting-penting banget aja gitu. Terus habis itu pressure juga dari segi ini kali ya, dulu sempat adaptasi dan lain-lain, itu tuh masih pressure menurut aku. Dan kalau pressure yang paling menggambarkan sebenarnya pressure dari segi FOMO LinkedIn sih ya kayaknya ya, karena mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh menurut aku udah jauh banget gitu, kayak benar-benar apa ya, mereka memanfaatkan masa-masa mahasiswanya itu dengan baik gitu. Jadi kalau kita nggak berusaha menyeimbangkan itu, kita tuh akan ketinggalan gitu, dan itu pressure untuk aku sih. Jadi kayak harus ngebut banget gitu, kayak aku bisa apa ya, aku akan di mana ya nanti ya gitu, aku bisa explore apa lagi ya gitu. Nah itu mungkin dukanya pressure, sama pasti ada sedihnya gitu, dan beberapa kali sedih menurut aku karena banyak pengalaman untuk gagal selama mahasiswa ini 4 tahun itu, tapi aku ngerasa kayak kan ada yang bilang ya, habisin aja jatah gagalnya gitu. Jadi aku pakai sesering-seringnya deh, nanti biar sisanya tuh udah tinggal berhasilnya aja gitu. Tapi nggak munafik, kita kalau gagal tuh pasti sedih, karena selama aku kuliah aku juga apply banyak banget intern dan mungkin nggak semuanya dapat gitu. Dari banyak itu banyak juga yang nggak keterima gitu. Mungkin ketika kita sekarang ketika aku atau Nadine atau yang lainnya juga update LinkedIn atau mungkin kita punya pencapaian, mungkin orang lihatnya kayak
ih keren banget, ih gampang banget gitu-gitu ya. Mhm. Cuman nggak tahu di balik itu tuh kita tuh udah menjalani beberapa apply lainnya yang gagal gitu sebenarnya. Jadi itu juga Betul yang betul. buat menangkas FOMO aku tadi gitu. Kalau ada orang Mhm. update kayak mungkin emang usaha aku nggak sekencang usahanya dia gitu. Jadi Mhm mhm. termotivasi untuk belajar lagi gitu. Bahkan nggak cuman intern doang, kalah lomba itu juga udah makanan yang cukup sering gitu buat aku karena ya udahlah nggak apa-apa karena kalau Mhm. nggak daripada nggak nyoba dan nyesel aku mending gagal gitu. Jadi yang Mhm. penting dieksplor aja dulu. Itu sih kalau dukanya ya. Terus ini sih duka kalau dari segi ini ya di Malang atau di UB, aku sedih gitu Mhm. kayak teman-teman aku habis ini lulus dan aku nggak akan ketemu lagi ya nggak sih? Karena kayak kalau Iya iya, SMA kan bener banget. ya udah Setuju Malang-Malang setuju. aja gitu. Mhm Kalau mhm. ntar kuliah, ya kalau aku mungkin rezekinya semoga aja nih bisa kerja di Jakarta atau mana yang ketemu lagi Amin sama amin. teman-teman yang Mhm. daerahnya sana gitu. Tapi kan kalau enggak, ya udah gitu mereka akan balik ke domisilinya masing-masing dan jauh gitu. Bahkan itu udah kerasa kalau Mhm. liburan sih. Malang tuh jadi sepi banget, nggak macet gitu tuh kayak Mhm. biasanya ngajak nongkrongnya tahu akan ngajak nongkrong siapa, tapi sekarang kayak, "Siapa ya?" Bingung. Aku ngebayangin itu akan terjadi ketika aku lulus Mhm. nanti gitu kayak, "Oh my God, berarti teman-teman aku akan balik dari perantauan," dan itu udah kebayang gitu sedihnya. Terus kalau Mhm. sukanya nih, kalau sukanya menurut aku seneng banget karena, lingkungannya tuh nyaman, adem, dan tenang gitu. Mungkin kalau orang-orang yang pernah lewat UB, nah seperti Mhm. gambarnya ini, banyak pohon-pohon di pinggiran gitu. Jadi kita untuk Oke oke. jalan dari satu tempat ke tempat lain tuh, ya udah enjoy aja dan aman dan tenang dan nyaman dan walaupun UB tuh kadang emang mungkin banyak bilang, "Malang sekarang udah nggak sedingin dulu sih." Ya mungkin karena Mhm. emang udah makin ke sini juga ya, orang-orangnya yang di Malang juga udah makin banyak dan UB juga Mhm. penerima salah satu kampus penerima mahasiswa paling banyak kan, jadi tiap tahun tuh Mhm. banyak banget makin macet Malangnya. Jadi wajar kalau udah makin panas, tapi Mhm. hawanya tuh tetap adem gitu loh, karena Malang juga Oke. mungkin ya dan banyak tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi itu sih senang gitu dan aku senang juga banyak ketemu orang yang mungkin dari jauh juga gitu kan dan Mhm. dari segi kita eksplornya kan kayak aku sekarang mungkin intern di kami juga ketemu sama Nadine, aku tuh senang gitu loh punya relasi-relasi baru, bahkan aku baru kenal Putri mungkin hari ini ya, tapi kita juga udah Iya. banyak ngobrol gitu dan, Iya, bener bener. seneng gitu kayak, ya aku punya banyak teman baru yang nggak cuman itu-itu aja gitu. Terus habis Mhm. itu, aku ngerasa dari segi kesempatan berkembang itu aku tuh, apa ya, banyak banget peluang yang bisa dipakai. Jadi kalaupun gagal di satu tempat tuh kayak cepet move on-nya gitu kayak, "Oh ya udah habis ini kita Oke. coba yang lain, ini kita coba yang lain." Mhm. Karena kalau stuck di kegagalan satu tuh kayaknya kita nggak akan kemana mana sedangkan teman-teman kita yang lain tuh di tengah diamnya itu udah mencoba banyak hal gitu. Jadi kita juga harus Mhm. cepet move on kalau misal gagal dan lain-lain gitu. Sama aku belajar ini sih, makin sayang sama diri sendiri gitu, karena kayak, Oke. ini Setuju juga kayak setuju. kita kuliah udah makin capek ya, udah Mhm. jompo gitu kan, remaja jompo ini. Jadi aku mungkin lebih sayang sama diri sendiri kayak nggak cuma ngimbangin akademik sama non akademik, tapi kita Mhm. juga ngeimbangin kehidupan kita untuk kuliah dan lain-lain, kerjaan dan lain-lain itu sama kehidupan pribadi kita kayak udah mulai Mhm. dulu SMA nggak pernah kepikiran kayak ngatur jadwal tidur gitu kan. Kalau sekarang udah mulai pikiran gitu, mulai Mhm. kepikiran kayak kita olahraga apa ya gitu karena udah mulai capek-capek gitu kan. Iya, Jadi aku setuju. ngerasa berusaha untuk, gimana ya, sayang sama diri sendiri dan mulai ngerti, aku tuh passion-nya apa sih dan kalau Mhm. kita gagal tuh aku harus kayak gimana sih gitu. Jadi mulai bersahabat sama diri sendiri karena makin gede bener kata Nadine tadi temennya tuh nggak makin banyak gitu ya, makin ke-filter dan keseleksi kayak mana yang beneran teman, mana yang mungkin emang udah jauh kan setiap orang ada masanya dan tiap masa ada orangnya gitu. Jadi ya udah, Mhm. fokus sama diri sendiri dan gimana caranya kita jadiin diri sendiri itu teman kita buat sampai kapan pun nanti gitu. Jadi lebih dekat aja sih sama diri sendiri gitu sih. Oke, luar biasa banget nih suka dukanya. Berarti, mungkin aku simpulin dikit ya, untuk suka duka dari Kak Humay itu pokoknya jangan lupa kita selalu punya prinsip diri sendiri, dan jangan lupa untuk love yourself, apalagi kan soal olahraga tadi kan. Karena, udah mulai berasa nih jomponya gitu ya. Iya Kalau nggak olahraga benar. nanti malah iya kalau nggak olahraga malah makin jompo takutnya gitu, malah makin Iya mager benar bahan banget. terus. Terus kalau misalnya kita melalui kegagalan, kita jangan sampai mengharap kayak bukan, maksudnya, gimana ya, bentar bentar, eee, kalau misalnya ada kegagalan, kita jangan hanya melihat kayak cuman ada satu pintu gitu, tapi kita tuh jangan lupakan kalau satu pintu tertutup, mungkin ada 1000 pintu yang terbuka gitu peluangnya.
gitu. Jadi bener juga kata Kak Humay, jadi ya mendingan cepat move on aja lah gitu dari kegagalan, karena masih banyak peluang yang perlu kita explore gitu. Mungkin luar biasa banget dari Kak Humay. Lanjut ke Kak Nadine. Gimana nih Kak suka dukanya? Oke, dari dukanya dulu ya, biar dari yang pahit Hmm, kita ke yang manis gitu ya. iya. Kalau misalnya dukanya, bener sih. Jadi sebagai mahasiswa itu, dukanya ya itu sebenarnya tekanan atau misalnya sedih-sedihnya mahasiswa itu berasa, atau misalnya air mata mahasiswa ini selain menangis karena putus cinta, mungkin ya itu menangis karena pressure, karena Ya oke oke apa setuju. apa ya, kalau aku yang ngerasa tuh sebagai mahasiswa tuh kita tuh mau lebih dari yang apa yang kita bisa gitu. Jadi Mhm. ngelihat orang bisa ini, aku pengen ini. Ngelihat orang udah mencapai ini, aku juga pengen mencapai itu. Padahal kan ya Mhm. milestone setiap orang kan beda-beda. Apa yang ingin dicapai Mhm. setiap orang juga beda-beda. Cuman mungkin karena ada keiri dengkian dalam hidup ini gitu ya. Jadi banyaklah hal yang kayak kita iriin, atau misalnya Mhm. hal yang ternyata tuh udah kita capai tapi nggak kita syukuri gitu ya, namanya juga Mhm. namanya juga mahasiswa, namanya juga manusia, pasti Iya, kalau dikasih apa pasti mintanya lebih gitu kan. iya Jadi benar. pressure-nya lebih kayak itu sih, kita iri sama kita nggak fokus sama diri kita sendiri, tapi kita tuh Mhm. lebih iri ke si pencapaian yang udah dicapai sama orang lain gitu kan. Dan Mhm. juga kan mahasiswa itu tugasnya itu kan beda ya, tugasnya itu Mhm. kayak kalau itu dari segi non akademiknya mungkin ya. Kalau misalnya dari segi akademiknya itu karena apa, tugasnya kalau misalnya dulu dikumpulinnya masih seminggu, masih deadline-nya Mhm. berapa, kalau kita kan ya ada aja deadline tiba-tiba besok, tiba-tiba 2 hari, tiba-tiba apa gitu Iya kan. benar banget. Banyak banyak hal yang tidak terduga sebagai mahasiswa yang nanti akan dirasakan gitu, apalagi kalau misalnya Mhm. berhubungan sama dosen, dosen juga beragam gitu kan. Jadi, apa namanya, Serandom itu ya, Kak, ya? iya betul, serandom itu. Jadi Mmm. ada aja kelucuan dalam hidup dan juga kerandoman dalam hidup ini sebagai nanti kita menjadi mahasiswa gitu kan. Oke. Nggak bisa ditebak deh pokoknya besok ada apa, ini ada apa gitu. Jadi ya itu sih Mmm. dukanya tuh banyakannya gara-gara mungkin kita awal-awal masih beradaptasi, kalau misalnya semester awal ya, beradaptasi sama lingkungan di universitas itu sendiri, ketemu sama orang yang beda, terus kayak sistem belajarnya juga beda. Apalagi aku anak PP yang harus menyesuaikan jadwal pulang, harus menyesuaikan. Jadi kayak ke kuliah aja tuh aku tuh capek gitu, karena harus menempuh waktu 1 jam dulu untuk nyampe kuliah aku Mhm. belajar sampai sore aku pulang lagi gitu kan. Itu kan capek Mhm. ya kalau misalnya Iya sebagai benar benar. mahasiswa ini sebagai keluh kesah diri aku sendiri juga sebagai Mhm. maba ya waktu itu. Iya, Nah keluh terus kesah, oke. terus apa, dukanya kurang lebih sama kayak yang Humay tadi sampaikan. Tapi kalau Mhm. misalnya untuk sukanya, banyak hal yang bisa kita eksplor di dunia kuliah ini. Kalau misalnya dulu kan Mhm. apa-apa tuh pasti kita tuh ngerjainnya yang dari sekolah aja nggak sih? Maksudnya kita waktu SMA tuh jarang banget ngambil kegiatan di luar sekolah gitu. Kalau misalnya paling kegiatan-kegiatan OSIS, MPK, atau Mhm misalnya mhm. ekskul-ekskul yang ada di sekolah aja kan. Nah, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, kita punya privilege Mhm. lain untuk mengikuti berbagai macam kegiatan gitu kan. Jadi misalnya Mhm mhm. mau yang itu magang, volunteer, lomba, apa segala macam itu sangat terbuka dengan luas, dan kadang beberapa akun di Instagram BEM-nya juga, atau misal akun di Mhm. Instagram-nya milik universitas itu tuh pasti memprovide kita dengan Mhm. informasi-informasi tersebut gitu. Tapi ya memang kitanya harus ini sendiri, harus nyari sendiri gitu kan. Jadi Mhm. sebagai mahasiswa itu suka dukanya menurut aku seimbang. Kita juga diberikan kesempatan, atau misalnya diberikan kesempatan untuk explore banyak hal, tapi kalau kita terlalu banyak mengeksplor itu, jadi kita terlalu banyak informasi yang kita dapat dan juga terlalu banyak hal yang mau kita ikutin gitu. Jadinya kan Mhm mhm. lebih susah untuk manajemen sama diri kita, manajemen waktu untuk diri Mhm. kita sendiri kan. Jadi itu sih, mahasiswa itu dapat disimpulkan kalau menurut aku banyak godaannya. Pokoknya Iya, godaan setuju pengen ikut banget. ini, godaan pengen Iya, ikutan setuju orang banget. lain jadi kayak gini gitu kan. Mhm. Jadi ya itu harus kuat-kuat mental aja dengan sistem perkuliahan ini, dan juga ya Mhm. jadi itu sih intinya, jadi banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan, tapi kita juga harus bijak dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan sama kita gitu. Jadi ya Mhm. walaupun tadi dibilangin ada 1000 pintu yang kebuka, tapi masa kita 1000-1000-nya mau dimasukin, kan nggak mungkin. Iya, betul. Jadi tetap harus difilter lagi, dipilih-pilih lagi mana yang kita akan jalani selama perkuliahan, dan juga kita juga yang kita mau jalani selama perkuliahan yang setidaknya ada manfaatnya ketika nanti kalian lulus dari kuliahan Mhm ini mhm gitu. mhm. Jadi menjadi diri yang lebih, mmm,
memaksimalkan potensi yang ada di diri kamu tuh lebih bisa dilakukan pas kuliah menurut aku. Oke, setuju banget. Jadi emang harus kuat mental dan Betul. ketika kita misal nih kayak tadi kan yang 1000 pintu itu Kak, yang 1000 pintu itu misal kita udah dihadapkan nih dengan satu kegagalan. Nah, terus mungkin aku tambahin ya. Jadi ketika kita udah dihadapkan 1000 pintu itu, mungkin kita juga harus bisa memilih passion mana gitu, yang sesuai dan jangan lupa untuk survive, tapi jangan semuanya juga diambil. Iya, Karena betul. takutnya apa ya bahasa Jawanya apa sih Kak? Keblinger tau gak sih? Keblinger tuh Jadi jadi kayak stres apa sendiri ya? gitu. Kayak kebanyakan gitu loh. Iya. Iya, jadi kayak bingung sendiri. Jadi tiba-tiba malah jadi toxic gitu loh. Karena saking kebanyakan kegiatannya gitu. Oke. Kalau Mungkin bahasa anak sekarang ini kali ya Putri, aku nambahin overwhelmed. Boleh, kan? Overwhelmed. Burnout. Burnout, yes. Ya, bahasa. Kita burnout menyebutkan juga Gen gitu ya, Z. benar-benar. Oke. Mungkin itu aja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf juga nih kalau emang ada bahasa-bahasa yang kurang. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak narasumber yang super keren banget nih. Dari pengalamannya itu udah luar biasa banget untuk bisa kita ambil. Apalagi untuk kalian mahasiswa baru nih yang mungkin masih bingung kayak nanti aku di kuliah ngapain gitu. Apalagi kalau misalnya nanti kalian langsung dihadapkan dengan offline gitu kan. Apalagi untuk yang rantau juga itu harus prepare banget, harus kuat iman, harus kuat mental, dan harus kuat prinsipnya juga, jangan sampai terbawa. Dan jangan lupa juga untuk selalu survive, tapi jangan lupa juga untuk disaring. Oke. Mungkin itu aja podcast malam ini. Thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga kalau kalian ada fakta lain yang bisa banget nih untuk kalian bagi atau di-share, bisa langsung drop di kolom komentar. Karya anak milenial Indonesia, milenial siap berkarya untuk kemajuan bangsa. Oke, see you guys di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.